Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Fani Lestari Mambau Saadah. In this video, I want to present about ethnic and social network. Ethnic and social network. While people from the same group may speak similarly, if in a community there are many different groups, each individual may share linguistic trait with rank speakers. Jadi dalam lingkup etnis yang merupakan dari suatu komunitas, mungkin mereka akan berbicara dengan bahasa atau dialek yang serupa. Namun, jika sudah hadir banyak kelompok dari etnis dan beberapa ada yang berbeda-beda dari suatu komunitas, maka orang-orang akan mengikuti ciri bahasa orang-orang di sekitar mereka. Dan mereka akan mengambil semua sumber untuk dikembangkan. Dan hal itu digunakan untuk mengembangkan ciri identitas mereka. Maka dari itu, dalam video ini saya akan mendiskusikan tentang etnik dan jaringan sosial dalam memperhitungkan pola bicara masyarakat. Selanjutnya, ethnicity is a group of people with a common culture, traditional, language, and history. Jadi, ethnicity adalah suatu komunitas, kelompok dengan suatu tradisi, bahasa, budaya, dan cerita yang sama. Dalam kehidupan ini, setiap orang, setiap individu pasti akan memilih dan menggunakan bahasa sebagai penanda dia berasal dari etnik mana. Jadi itu bisa dibilang sebagai identitas atau simbol orang tersebut. Jadi dimanapun dia berada, dia akan dikenali orang. Oh, ini dari kelompok ini. Oh, ini dari etnik ini, misalnya seperti itu. Bahkan saat dalam percakapan sehari-hari dengan menggunakan bahasa yang sempurna, orang-orang mungkin menggunakan bahasa singkat untuk menandakan mereka dari suatu kelompok atau suatu etnis tertentu. When adopt willingly or perforce the dominant language of the society, an important symbol of their distinct ethnicity, their language often disappears. Saat suatu golongan mengadopsi bahasa dominan dalam suatu masyarakat, simbol penting dalam etnis khusus mereka. Sebagai contoh, orang Italia yang tinggal di Sydney atau New York, atau orang Amerika dan Afrika yang tinggal di Chicago atau lain sebagainya. Next slide about African American Vernacular English. Penggunaan bahasa Inggris dalam beberapa golongan etnis. Atau ini biasa disebut dengan AAVE. Is variety used by African American to different from majority speakers. Jadi ini adalah suatu variasi yang digunakan oleh orang Afrika Amerika yang berada di Amerika. Meskipun bahasa mereka yang berbeda menghilang berabad-abad yang lalu, orang Afrika Amerika ini tidak memerlukan variasi atau kode yang berbeda sebagai cara simbolis untuk membedakan diri mereka dari kelompok mayoritas. Mereka terlihat berbeda, namun demikian, kelompok ini telah mengembangkan variasi bahasa Inggris yang berbeda, yang dikenal sebagai bahasa Inggris vernakular Afrika Amerika, seperti yang telah saya sebutkan di atas tadi. Dialek ini memiliki sejumlah fitur yang tidak muncul dalam bahasa Inggris Amerika Serikat atau bahasa standar, dan yang lainnya sangat jarang muncul dalam variasi standar. Perbedaan linguistik ini bertindak sebagai simbol etnisitas. Contohnya seperti yang tertera pada slide. Di sini ada AAVE language dan US Standard Language. Kalau US Standard Language itu memakai to be. Contohnya,
She is very nice. He is a teacher. That is my book. Sedangkan kalau AAVE atau African American Vernacular English itu to be-nya dihilangkan. Contohnya, she very nice. He a teacher. That my book. Okay, next slide about British Black English. Inggris menjadi salah satu tempat imigrasi dari luar Eropa. Di Inggris, cara etnis minoritas yang berbeda berbicara bahasa Inggris seringkali memiliki khas yang sama. Biasanya dalam percakapan mereka banyak kata-kata slang seperti leak berarti lead atau them digunakan untuk mengubah they, dan pronunciation-nya atau pengucapannya yang diubah seperti kata then menjadi then atau thin menjadi thin. Meskipun banyak di antaranya belum bisa dideskripsikan, namun fungsi variasi ini sebagai simbol etnis di antara orang-orang Inggris yang berkulit hitam cukup jelas. Kemudian Maori English, this language of the Maori people in New Zealand. Selanjutnya adalah tentang Maori English. Di Selandia Baru ada banyak diskusi tentang apakah dialek bahasa Inggris Maori itu ada. Banyak orang dengan tegas menyatakan bahwa ada keragaman seperti itu. Tetapi sejauh ini hanya ada sedikit bukti tentang ciri-ciri linguistik tersebut. Namun ada sedikit perbedaan dalam Maori English ini. Sebagai contoh, there was a old kuya. Kuya itu berarti woman. There was a old woman. Contohnya lagi, then itu dibacanya den. Next slide about New Englishes. The term of New English is most often used to describe varieties which have developed in post-colonial societies, where the colonial powers have been displaced but the agency of English remains. Selanjutnya yaitu New Englishes. Kata ini biasanya sering digunakan untuk mendeskripsikan variasi dari perkembangan masyarakat postkolonial dalam kekuasaan kolonial yang tertinggal, yang sudah meninggalkan negara tersebut. Namun, warisan bahasa Inggrisnya tertinggal. Contohnya adalah Singapore English atau Hong Kong English atau India English dan lain sebagainya. Next slide, social networks. Jaringan sosial. Speech differences may also be an indication of people in social network, a concept which has provided extremely valuable in accounting for some speech partners. Jaringan sosial dalam sebuah interaksi sehari-hari, perbedaan ucapan juga bisa menjadi indikasi orang-orang di jejaring sosial. Sebuah konsep yang telah memberikan nilai yang sangat berharga dalam menghitung pola bicara yang sama. Jejaring sosial ini bergerak untuk fokus dari fitur sosial pembicara saja. Contohnya seperti status, jenis kelamin, usia, dan etnis itu menjadi karakter interaksi antar manusia. There are two technical terms very useful to describing different types of network. Jadi di sini ada dua istilah teknis yang sangat berguna untuk menjelaskan berbagai jenis jaringan. Yang pertama ada density, yang kedua ada plexity. Density ini adalah hubungan yang mengacu pada apakah anggota jaringan seseorang itu berhubungan dengan orang lain. Sedangkan yang kedua, plexity,
Hubungan ini kisaran berbagai jenis transaksi yang dimiliki orang dengan individu yang berbeda. Next, selanjutnya ada juga uniplex dan multiplex. Kalau uniplex itu hubungan di mana hubungan dengan orang lain hanya dalam satu area. Jadi tidak, atau satu kelompok, tidak keluar dari kelompok tersebut. Sedangkan multiplex itu adalah hubungan yang berbeda dari uniplex, dari yang pertama tadi. Multiplex ini melibatkan interaksi dengan orang lain sepanjang beberapa dimensi. Next slide about community of practice and construction of social identity. Communities of practice develop around the activity which group members. Komunitas praktek ini berkembang di sekitar kegiatan yang anggota kelompoknya terlibat bersama-sama dan tujuan serta sikap mereka bersama. Jadi mereka memiliki tujuan, sikap yang sama. Mereka juga berasal dari kelompok atau etnis yang sama pula. Pendekatan ini menyoroti sejauh mana kita menggunakan bahasa untuk perbedaan kontraksi dalam interaksi sosial yang berbeda. Maybe that's enough and hopefully it can be useful for all of us. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.